Saya Jovanka Mesa Putri dari Universitas Siber Asia akan mempresentasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang. POJK 18-POJK.03-2016 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat secara luas dalam konteks perbankan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, proteksi terhadap nasabah, pemegang saham, dan masyarakat, membantu mengurangi risiko kerugian bagi nasabah, menjaga nilai investasi pemegang saham, serta mencegah potensi krisis keuangan yang merugikan masyarakat. POJK mengatur kerangka kerja manajemen risiko bagi bank umum yang terdiri dari 5 langkah utama. Langkah-langkah ini meliputi identifikasi, pengukuran, manajemen, dan pemantauan risiko. Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek penting seperti kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen risiko yang harus dimiliki oleh bank umum. Penerapan POJK ini mendukung terciptanya sistem manajemen risiko yang kuat dan terinci, memastikan bank umum dapat beroperasi secara stabil, serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses yang penting bagi bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Proses ini meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko adalah proses untuk mengenali dan mengkategorikan seluruh risiko yang dihadapi oleh bank. Risiko-risiko tersebut dapat dikategorikan berdasarkan jenis risiko, sumber risiko, dan dampak risiko. Yang kedua, pengukuran risiko adalah proses untuk menentukan ukuran atau nilai risiko yang dihadapi oleh bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti analisis statistik, analisis sensitivitas, dan analisis bencana. Yang ketiga, pemantauan risiko adalah proses untuk memantau perkembangan risiko yang dihadapi oleh bank secara periodik. Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank tetap terkendali. Dan yang terakhir, pengendalian risiko adalah proses untuk mengurangi atau memitigasi risiko yang dihadapi oleh bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penerapan kebijakan dan prosedur, penerapan teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Jenis-jenis risiko. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, bisnis model, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan landasan yang penting dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh sebuah bank. Pertama-tama, prinsip kehati-hatian menekankan pentingnya melakukan manajemen risiko secara berhati-hati dan prudent, dengan menimbang baik risiko dan manfaat bank. Harus melakukan evaluasi yang teliti terhadap risiko yang dihadapinya, menggunakan data yang akurat untuk penilaian risiko, dan mengambil langkah-langkah yang proporsional untuk mengelola risiko tersebut. Kemudian, prinsip kesesuaian menekankan perlunya mengadaptasi strategi manajemen risiko sesuai dengan karakteristik dan profil risiko bank. Analisis risiko berkala diperlukan untuk memastikan pendekatan yang digunakan masih sesuai dengan karakteristik dan profil risiko yang ada. Selanjutnya, prinsip komprehensif menegaskan perlunya bank mengelola semua jenis risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuannya, baik itu risiko internal maupun risiko eksternal. Ini memerlukan sistem manajemen risiko yang komprehensif. Prinsip terpadu menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis bank. Hal ini mencakup penerapan manajemen risiko dalam semua aspek kegiatan bank, mulai dari perencanaan strategis hingga penekanan operasional, dengan memastikan struktur organisasi yang memadai untuk integrasi ini. Terakhir, prinsip transparan menegaskan pentingnya bank untuk mengungkapkan informasi tentang manajemen risiko secara tepat waktu dan akurat kepada pemangku kepentingan. Ini melibatkan pelaporan dan pengungkapan yang memadai tentang profil risiko bank,
strategi manajemen risiko, serta hasil pemantauan dari evakuasi manajemen risiko. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, sebuah bank dapat mengelola risiko secara efektif, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat. Implementasi manajemen risiko adalah proses penerapan dalam suatu organisasi. Proses ini harus melibatkan seluruh tingkatan dalam organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, direksi, hingga unit-unit kerja. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam implementasi manajemen risiko. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Unit-unit kerja bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dari prosedur manajemen risiko dalam kegiatan operasionalnya. Keberhasilan implementasi manajemen risiko merupakan hasil dari beberapa indikator yang jelas. Kebijakan dan pedoman manajemen risiko. Kebijakan dan strategi manajemen risiko adalah dokumen yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah yang akan dicapai oleh organisasi dalam mengelola risiko. Kebijakan dan strategi manajemen risiko harus disusun oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa masih relevan dengan kondisi organisasi. Struktur organisasi manajemen risiko. Struktur yang mengatur tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko. Struktur organisasi manajemen risiko harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Proses manajemen risiko adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Sumber daya manusia manajemen risiko adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan risiko. Sumber daya manusia manajemen risiko harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dan informasi tentang risiko. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat mendukung proses manajemen risiko secara efektif. Komunikasi dan pelaporan manajemen risiko. Komunikasi dan pelaporan manajemen risiko adalah proses untuk menyampaikan informasi tentang risiko kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi dan pelaporan manajemen risiko harus dilakukan secara efektif agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami risiko yang dihadapi oleh organisasi. Komunikasi dan pelaporan manajemen risiko harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, cakupan komunikasi dan pelaporan, frekuensi komunikasi dan laporan, serta format komunikasi dan pelaporan. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, meningkatkan stabilitas keuangan bank. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan transparan dan kepercayaan. Dan yang terakhir, mengurangi kerentanan terhadap kerugian. Kesimpulan, POJK 18/2016 adalah aturan penting yang mengatur bagaimana bank harus mengelola risiko. Aturan ini mencakup langkah-langkah seperti menilai risiko, mengendalikannya, dan memantau serta melaporkan risiko-risiko tersebut. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif sesuai POJK 18/2016, bank bisa mendapatkan keuntungan seperti kestabilan keuangan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih akurat, transparansi yang lebih tinggi, serta pengurangan risiko kerugian. Penting bagi setiap bank untuk sepenuhnya memahami dan menerapkan POJK 18/2016 agar dapat mengelola risiko secara efektif dan mencapai tujuan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, beberapa saran diberikan. Yang pertama, manajemen puncak harus sepenuhnya komitmen terhadap manajemen risiko. Kemudian, sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen risiko perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang bisa diperoleh melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
Penggunaan teknologi yang sesuai juga penting dalam meningkatkan efisiensi proses manajemen risiko. Terakhir, bank juga harus memastikan adanya komunikasi dan laporan yang efektif dalam menjalankan manajemen risiko, dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai. Terima kasih, sekian dari saya.